Kalian wajib banget lihat kisah seru pewaris miliarder yang menyamar demi cinta sejati dengan seorang bos besar ini. Pas aku mau jujur soal identitasku, aku malah nggak sengaja dengar teman-temannya asyik gosip pakai bahasa Perancis tepat di depanku. Mereka penasaran apa yang bakal terjadi sama pacar miskinnya begitu dia pulang untuk perjodohan keluarga nanti. Bakal putus nggak ya? Yan cuma menggeleng santai sambil menuang minuman lalu bilang dia nggak mau putus. Katanya, cowok itu dari keluarga miskin dan nggak layak dipamerkan. Lagian perjodohan ini cuma formalitas keluarga saja. Dia sebut aku cinta sejatinya, tapi cuma bakal dijadikan simpanan rahasia tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Dia pikir aku cuma cowok miskin biasa yang nggak mengerti sepatah kata pun bahasa Perancis. Padahal aku paham semuanya. Ternyata di balik janji manisnya selama ini, dia sudah setuju menerima perjodohan keluarganya. Begitu izin ke toilet, aku langsung keluar dan buru-buru menghubungi nomor rahasia keluargaku. Ayah, ibu, aku sudah memutuskan. Aku siap pulang sekarang untuk mewarisi seluruh kekayaan dan bisnis keluarga kita. Mendengar itu, orang tuaku senang bukan main karena akhirnya putra tunggal mereka mau pulang. Tapi hatiku perih mengingat wanita itu. Seseorang bertanya apakah pacarnya bakal diajak pulang, lalu Yan menjawab tidak dan berniat segera mengakhiri hubungan kami. Suaraku tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dalam seminggu, semuanya akan berakhir. Coba kalian perhatikan baik-baik, suasana ruangan langsung hening mencekam begitu aku mendorong pintu dan kembali masuk ke sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku langsung jalan dan duduk tepat di samping Yan. Dia berhenti mengobrol sebentar lalu menatapku tajam sambil bertanya siapa yang meneleponku barusan. Katanya teleponku berdering lama sekali, tapi aku cuma diam membisu. Detik berikutnya, suara temannya kembali memecah keheningan. Mereka sengaja kembali memakai bahasa Prancis untuk bertanya kapan dia akan menikah dengan Jin Ube. Mendengar pertanyaan itu, aku tetap diam sambil memegang gelasku tenang. Sedangkan Wacuan masih memasang wajah santai andalannya. Setelah melirikku sekilas, dia akhirnya menjawab pertanyaan temannya itu menggunakan bahasa Prancis. Begitu mendengar jawaban 2 minggu lagi, seketika seisi ruangan langsung menatapku penuh rasa penasaran. Katanya kalau dia menikah dengan Jin. Nasib Guxing gimana? Yan cuma menggeleng sambil menjawab singkat, putus. Sambil menyesap anggurnya perlahan, dia melanjutkan kalau pernikahan itu cuma sekadar formalitas demi keluarga saja. Dia bilang satu-satunya orang yang dia cintai cuma Guxing. Sontak ucapan itu membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Ejekan kasar pun mulai keluar. Kak Ancu, kenapa sih masih bahas cinta sama pria yang beda kasta begitu? Dia langsung menoleh ke arahku dengan tatapan penuh cinta yang sangat meyakinkan tanpa membantah ejekan temannya. Orang-orang melihatnya seolah dia benar-benar dimabuk cinta. Gila, aktingnya rapi sekali sampai membuatku terkejut. Tapi apa dia benar-benar yakin aku nggak paham bahasa Prancis? Percayalah, kalian pasti bakal ikutan emosi melihat kesombongan mereka menertawakanku. Keluarga Guxing kan miskin? Mana mungkin dia punya uang buat belajar bahasa asing seperti Prancis? Tenang saja, dia pasti nggak bakal mengerti apa-apa. Tawa ejekan mereka terus terngiang di telingaku. Nggak ada yang sadar kalau napasku mulai memburu dan tanganku yang memegang gelas sudah gemetaran hebat. Aku memilih diam, padahal sebenarnya aku sangat fasih berbahasa Prancis. Aku ini sama sekali bukan orang miskin. Aku ini putra tunggal miliarder dunia. Hubungan kami pun sudah berjalan selama 5 tahun. Selama ini Yan sangat baik padaku. Tapi dia sama sekali nggak pernah mengenalkanku pada orang tuanya. Tadinya aku pikir dia cemas karena perbedaan status sosial kami yang sangat jauh. Makanya aku bersiap mengungkap identitas asliku padanya hari ini. Meskipun aku putra seorang miliarder, aku nggak mau terus-terusan hidup di bawah bayang-bayang orang tuaku. Makanya aku menyamar mencari pengalaman, tapi ternyata kedoknya terbongkar di waktu yang sangat tepat. 3 hari lalu di kantornya, aku mendapati sebuah undangan pernikahan mewah berwarna merah menyala. Mempelai prianya adalah tuan muda keluarga Jin dan pengantin wanitanya adalah Yan. Ternyata selagi bermesraan denganku, dia sudah setuju menikah dengan pilihan keluarganya. Bahkan dia masih sempat memanggilku suaminya. Padahal dia diam-diam sibuk menikahi pria kaya demi status sosial, membuatku sadar tak ada lagi yang perlu dipertahankan. Dia akan segera menikah. Nah, mari kita lihat bagaimana balas dendam pemuda ini saat memimpin bisnis raksasa keluarganya nanti. Usai menghabiskan beberapa gelas minuman, gerombolan orang itu tampak kembali asik mengobrol. Begitu senja memudar dan malam tiba, mereka pun akhirnya bersiap untuk bubar. Aku ikut melangkah keluar ruangan menyusul mereka. Baru melangkah beberapa meter keluar, tiba-tiba terdengar suara asing dari belakang memanggilku lantang, Tuan Muda Gu. Langkahku terhenti seketika. Mari kita saksikan drama ini dimulai saat aku berbalik dan melihat rekan bisnis ayahku berdiri tepat di hadapanku. Benar-benar situasi yang canggung setengah mati. Sial. Dia salah satu rekan bisnis. Jantungku berdebar kencang. Aku menghela napas panjang agar identitas asliku tidak terbongkar sekarang. Tanpa diduga, teman Yan Chuan tiba-tiba menatapku dari ujung kepala hingga kaki sambil tersenyum sinis. Jadi ini Tuan Muda Ging yang hebat itu? Kenapa pakai baju murah tidak sampai 300 yuan? Bagaimana bisa orang miskin sepertinya jadi tuan muda?
Lelucon konyol ini langsung memicu tawa mengejek dari semua orang. Aku hanya diam tanpa sepatah kata pun menerima hinaan itu. Penampilanku saat ini memang terlihat sangat biasa. Tapi perhatikan ini, Yan Chuan justru terlihat marah dan langsung memberi tatapan yang sangat dingin. Pria penyerang itu mendadak bungkam. Dia tidak punya nyali untuk terus mengejekku di depan wanita menakutkan itu. Orang-orang lain yang melihat tatapan dingin itu mulai diam. Seketika ruangan menjadi sangat sunyi mencekam. Pria itu tidak berani mendekat lagi. Aku mengekor di belakang Yan Chuan tanpa bersuara. Sesampainya di rumah, dia langsung melepas sepatunya. Tiba-tiba saja dia bergumam pelan bahwa dia tidak akan pernah membawaku ke pesta seperti itu lagi. Wajahku tetap datar meski sadar pelan-pelan aku mulai disingkirkan dari lingkaran sosialnya yang mewah. Sikapku tidak berubah sedikit pun. Aku hanya bertanya apakah keberadaanku di sana tadi membuatnya merasa malu. Dia malah tertawa kecil mendengar pertanyaanku. Dia sempat mencoba memelukku. Namun dengan sengaja langsung kuhindari. Sambil menghela napas pasrah, dia bertanya apa mauku sebenarnya. Dia mengaku hanya ingin melindungiku karena perbedaan status kami yang terlalu jauh. Masalah seperti ini akan terus terjadi ke depannya. Lalu, apa keluargamu tidak memaksamu untuk segera menikah? Aku melempar pertanyaan itu sambil menatap matanya tajam. Aku ingin mencari celah rasa bersalah di wajahnya. Tapi mengejutkannya, mendengar topik pernikahan kontrak itu hanya membuat tubuh Yan Chuan menegang selama beberapa detik. Dia dengan cepat menguasai dirinya lagi. Sing, kamu harus tahu kalau satu-satunya wanita yang kucintai hanyalah dirimu seorang. Untuk masalah lainnya, percayalah aku akan mencari jalan keluarnya. Jika aku tidak jeli, aku pasti tidak akan menyadari kebohongannya. Tanpa bicara lagi, Yan Chuan langsung masuk ke kamar mandi. Aku hanya menatap punggungnya pergi. Sunyi, tapi kita semua tahu apa yang sebenarnya berkecamuk di pikiranku. Jalan keluar yang dia maksud pasti menikah dengan pilihan keluarganya. Lalu, apa dia mau menjadikanku selingkuhan rahasianya? Tiba-tiba suara getar notifikasi memecah keheningan dari meja di samping tempat tidur. Itu adalah ponsel milik Yan. Dia tidak pernah mengganti kata sandinya dariku. Dengan mudah aku membuka layarnya dan langsung membaca pesan yang masuk. Ternyata itu adalah pesan rahasia dari Jin Ube khusus untuk Wan Chuan. Temui orang tua kita besok. Jika kamu tidak menginap malam ini, apa kata mereka? Apa mereka tahu kita hanya menikah palsu? Aku paham kamu sangat mencintai pacarmu itu, tapi tolong hargai juga perasaanku sebagai istri sah. Kumohon padamu. Meskipun nadanya terdengar memelas, aku bisa mencium niat licik di balik setiap untaian katanya. Dia menggunakan alasan orang tua agar mereka bisa terus bersama, lalu perlahan menjeratnya dengan alasan yang sama lagi. Perlahan tapi pasti dia akan menuntut lebih, tapi jujur itu bukan urusanku lagi sekarang. Aku sudah memantapkan hati untuk pergi. Aku menandai pesan itu sebagai belum dibaca lalu mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Sesaat kemudian Yan Chuan keluar kamar mandi. Dia buru-buru menyambar ponselnya dan memeriksa layar dengan gerakan yang sangat panik. Detik berikutnya, dia menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia beralasan ada masalah darurat di kantor yang membutuhkan kehadirannya malam ini juga. Dia memintaku tidur duluan karena dia tidak akan pulang. Lalu dia melangkah pergi begitu saja tanpa menungguku menjawab. Semuanya terjadi begitu cepat hingga membuatku linglung. Padahal dulu, aku pasti akan merengek manja agar dia tetap tinggal. Aku selalu memohon agar dia bisa meluangkan sedikit saja waktunya untukku. Namun kali ini, aku sama sekali tidak mencegahnya. Aku hanya memandangi punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Tiba-tiba, suara notifikasi terdengar lagi dari arah kamarku. Ternyata, ponsel pribadiku sendiri yang baru saja menerima sebuah pesan singkat. Cukup satu kata dariku, maka Yan Chuan akan langsung kembali. Besok pernikahan resmi mereka digelar. Menurut kalian, apa dia benar-benar berniat menjadikanku simpanan selamanya? Kata-kata tajam dari Huan benar-benar menusuk. Tapi kenyataan pahit inilah yang paling sukses menghancurkan seluruh hatiku saat ini. Padahal dialah wanita yang dulu sangat kuyakini akan menemaniku hingga hari tua nanti. Yan Chuan mungkin tidak sadar kalau aku sudah tahu segalanya. Kalian harus bersiap menyimak drama luar biasa ini. Aku menemukan undangan pernikahannya dengan pria lain. Parahnya, Jin Ube sendiri yang sengaja menambahkan kontakku di sana. Belakangan ini, dia terus-menerus mengirim foto provokatif. Mulai dari Yan Chuan yang menemani Jian Ube mencoba gaun pengantin mewah. Sampai potret mesra mereka saat sedang asyik memilih cincin berlian bersama. Bahkan foto-foto mereka saat mensurvei berbagai lokasi upacara pernikahan satu persatu. Semua foto itu mematikan sisa cintaku. Malam itu dia tidak pulang. Dan jujur, aku sudah tidak peduli lagi. Pagi berikutnya, aku langsung ke kantor untuk mengundurkan diri dan menyelesaikan semua urusan sebelum jam makan siang. Setelah semua urusan administrasi keluar beres, aku menikmati makan siang perpisahan bersama rekan-rekan kerjaku. Salah satu rekan kerja terdekatku bahkan tidak bisa menahan diri untuk melontarkan candaan konyol. Katanya, dia sering melihat konten tentang karyawan yang mendadak resign demi mengurus dinasti bisnis keluarga kaya. Guxing,
Risai mendadak begini, jangan-jangan kamu mau pulang untuk mewarisi bisnis raksasa keluargamu ya? Mendengar tebakannya yang asal itu, aku hanya mengangguk pelan. Ya, aku memang akan mewarisi bisnis keluargaku. Seketika semuanya tertegun, lalu tawa mereka langsung pecah memenuhi ruangan. Mereka mengira itu cuma lelucon, dan disinilah kalian harus memperhatikan senyum misterius yang sengaja aku tunjukkan. Usai makan, aku segera mengemasi seluruh barang pribadi ke koper besar dan langsung membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yan Chuan ternyata sudah menunggu. Dia mengernyit heran melihat koper besar yang kubawa. Dengan dingin, aku hanya menjawab telah berhenti bekerja sebelum melangkah masuk ke dalam kamar. Dia mengernyit bingung lalu mencoba menahanku, mengingatkan betapa dulu aku sangat mencintai pekerjaan itu. Kenapa mendadak mundur? Aku hanya terdiam sejenak mendengar pertanyaan bodohnya itu. Menatap wajahnya, aku tersenyum tipis karena kini aku punya misi yang jauh lebih penting. Tanpa bertanya lebih jauh, Yan Chuan hanya berasumsi bahwa pekerjaanku belakangan ini memang terlalu menguras energi. Melihatmu lelah membuat hatiku hancur, Sing. Ingat, aku selalu bisa menopangmu. Aku pun langsung menggeleng pelan. Aku menegaskan bahwa aku bukanlah milik siapapun. Seketika dia membeku, heran kenapa aku merespon sekasar itu. Malas mendengar omong kosongnya. Aku langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kenapa dia pulang sepagi ini. Bukannya kamu harusnya masih di kantor? Kalian lihat sendiri aktingnya yang berpura-pura sibuk demi menutupi semuanya. Namun hari ini dia sengaja meluangkan waktu dan perlahan raut wajah tegangnya kembali tampak rileks. Dia kembali berakting menjadi kekasih penurut. Sayang, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Makan malam mewah atau menonton film bersama? Apapun keinginanmu hari ini, aku pasti akan menemanimu. Dulu kata-kata manis dari sang pewaris tunggal Yip ini pasti akan langsung membuat hatiku sangat tersentuh. Dengan kesibukannya yang luar biasa setiap hari, menyisihkan waktu untukku tentu terasa sangat istimewa. Setidaknya itu bukti aku berharga untuknya. Namun sekarang, aku hanya bisa memandangnya dengan penuh rasa curiga. Apakah dia benar-benar sibuk bekerja atau sibuk merencanakan pernikahan rahasianya di belakangku? Tega sekali dia. Mempersiapkan pernikahan dengan orang lain sembari terus merayuku dengan kata manis seolah aku adalah satu-satunya cintanya. Meski begitu, aku memilih diam dan berpura-pura bodoh. Toh, sisa waktu kebersamaan kami tinggal menghitung hari. Saat momen itu tiba, aku akan lenyap tanpa jejak. Detik itu juga, aku menolak ajakannya dengan dingin. Setelah menimbang sejenak, aku malah memintanya membantuku membereskan barang-barang lama di dalam villa yang mulai usang. Menyimpannya hanya akan sia-sia. Yan Chuan pun setuju untuk menemaniku bersih-bersih selama beberapa jam ke depan. Lama-kelamaan, dia menyadari bahwa semua barang yang kubuang adalah barang-barang kenangan manis yang kami beli bersama. Cangkir kapel, baju senada, hingga sandal rumah. Semuanya kuhempaskan ke kantong sampah tanpa keraguan sedikit pun. Dan rasanya sungguh luar biasa lega saat melihat semua sampah emosional itu akhirnya berpindah ke tempat pembuangan. Senyum di wajahnya langsung memudar dan membeku dan percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan apa yang terjadi selanjutnya. Dia tampak sangat panik dan mulai mendesakku, menuntut penjelasan tentang rahasia apa sebenarnya yang sedang kusembunyikan darinya. Aku hanya menaikkan alis tanpa menjawabnya langsung, membuatnya mendadak membuang muka karena tidak berani menatap mataku. Keheningan dingin menyelimuti kami sesaat, sebelum dia perlahan meraih dan menggenggam erat tanganku. Dia menatapku dalam-dalam lalu berbisik bahwa apapun yang terjadi nanti, cintanya padaku sangatlah tulus. Kalian harus ikut aku menyaksikan ini. Aku memilih bungkam tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Setelah semua urusan bersih-bersih beres, Wan Chuan terus mengajakku keluar. Karena takut dia curiga, akhirnya aku terpaksa menerima tawarannya. Malam itu, dia mengajakku makan malam romantis dan menonton film bersama. Mobil kami berhenti tepat di depan gedung lelang. Baru mau masuk, tiba-tiba seorang pria berjas necis datang menghampiri. Mataku langsung menangkap kepanikan di wajahnya. Meski ekspresi itu hanya muncul selama 1 detik saja. Ada apa? Kamu kenal dia? Pertanyaanku baru saja selesai saat pria asing itu tiba-tiba berhenti di depan kami. Sambil tersenyum lebar dia menyapa kami. Dan Wan Chuan langsung memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan kami berdua. Kenalkan, ini Jin Ube, anak sahabat keluargaku. Wan Chuan sempat ragu sebelum akhirnya memanggilku sebagai kekasih tercintanya. Guxing. Begitu mendengar statusku, senyuman manis di wajah Jin Ube seketika membeku menjadi sangat kaku. Sambil menahan malu, dia memaksakan senyum ramah dan mengulurkan tangannya dengan begitu sopan kepadaku. Kabar tentang ketampanan pacar Wan Chuan ternyata bukan rumor belaka, hari ini aku bisa melihatnya sendiri secara langsung. Sekelompok temannya yang suka meremehkan mulai mendekat, memberikan kode rahasia yang hampir tidak terlihat olehku. Kalian pasti bisa merasakan sendiri, kemarahan di sini benar-benar mulai memuncak. Jelas sekali, pertemuan ini sengaja dirancang untuk mempermalukanku di depan semua orang. Namun jika aku terpancing emosi sekarang, segalanya justru akan menjadi jauh lebih rumit untuk diselesaikan nanti. Tanpa pilihan lain, aku terpaksa menelan mentah-mentah amarahku demi menjaga kelancaran jalannya acara lelang malam ini.
Sialnya lagi, nomor kursi Jin Ube ternyata berada tepat di sebelah tempat duduk Wan Chuan. Berbeda jauh dari ancaman kasarnya di chat, di sini dia mendadak bersikap sangat tenang dan elegan. Dia berlagak sangat dermawan sekaligus cerdas di depan semua orang. Saat membahas keramik kesukaan Wan Chuan, dia terus mengoceh dengan percaya diri tinggi. Wan Chuan yang awalnya cuek pun mulai terpancing mendekat. Memaksa diriku sengaja batu keras untuk memecah suasana. Detik itu juga, Wan Chuan langsung tersadar bahwa dia telah mengabaikanku demi mengobrol dengannya. Dengan suara lembut, dia berbisik mesra, "Gesing, maaf ya kalau acara ini membosankan. Jika kamu merasa tidak nyaman di sini, kita bisa pulang sekarang." Aku bahkan belum menjawabnya. Tiba-tiba saja, suara bisikan sinis dari barisan belakang mulai terdengar sangat jelas di telingaku. Meski mereka mencoba berbisik pelan, jarak kami terlalu dekat hingga semua hinaan terdengar nyata. Lihat bagaimana kakak Wan Chuan mati-matian membelanya di hadapan kita semua. Benar, dia bertingkah luar biasa di depan kita. Tapi apa gunanya tampang tanpa isi? Dia tidak paham apa-apa. Aku ragu dia tahu cara mengangkat papan penawaran di lelang elit kelas atas ini. Pasti ini pertama kalinya si miskin itu datang kemari. Begitulah sindiran mereka. Nah, kalian pasti tahu kan rasanya diremehkan seperti ini? Tatapan merendahkan dan tawa geli mereka terus mengarah padaku, tapi aku sama sekali tidak peduli. Sebentar lagi, mereka semua pasti akan bersujud memohon ampun dan menyembahku sebagai Master Gu yang agung. Akhirnya, sesi lelang utama pun tiba untuk memperebutkan barang antik terakhir yang paling dinanti-nantikan malam ini. Sebuah karya seni patung giok berbentuk burung bangau megah yang melambangkan umur panjang seseorang. Kualitas giok murni ini sangat langka, itulah poin utama yang terus digembar-gemborkan oleh juru lelang di panggung. Patung ini diklaim sebagai karya langsung Master Jen Cheng, sang legenda hidup seni pahat giok dunia. Mendengar nama besar sang master, mata Jin Ube langsung berbinar serakah dan bersiap melakukan penawaran gila-gilaan. Dibandingkan dengan modal di tangannya, mahakarya ini dinilai punya nilai investasi tinggi. Kebetulan sekali, besok adalah hari ulang tahun nenek Mi. Hadiah ulang tahun yang paling sempurna untuk nenek. Namun saat mendengar nama agung sang master disebut, insting tajamku langsung terpicu dan fokus menatap tajam ke arah panggung lelang. Aku hanya meliriknya satu kali, lalu memalingkan wajahku kembali dengan sangat dingin. Dengan suara pelan namun menembus ruangan, aku berbisik, "Barang ini palsu." Kalimatku barusan bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Jin Ube, membuatnya menatapku dengan penuh rasa tidak percaya. Dia ingin sekali memaki bocah kampung sepertiku yang sok tahu soal giok, namun demi menjaga gengsi di depan Wan Chuan, dia menahan amarahnya. Dia tersenyum kecut dan bertanya sinis bagaimana aku bisa tahu. Ah, senangnya melihat kepanikan orang sombong ini. Firasatku sangat tepat karena mahakarya palsu itu dipromosikan langsung oleh sang putra miliarder. Mari kita saksikan bersama bagaimana seorang pewaris rahasia membungkam orang-orang sombong yang merasa paling berkuasa ini. Yuk kita lihat drama seru ini. Baru saja aku bilang giok itu palsu, Jin Ube langsung meledak marah besar. Geng saudari Ye Yuan tertawa terbahak-bahak di belakangnya. Mereka menyuruhku diam saja kalau memang tidak mengerti seni. Jangan sok tahu, itu memalukan. Apalagi patung giok ini ditawarkan langsung oleh putra miliarder ternama. Memangnya kau bersembunyi di bawah tempat tidur dan melihatnya sendiri? Kau pikir kau siapa berani bicara sok tahu begitu? Memangnya kau merasa punya hubungan darah dengan tuan muda keluarga yang sangat berkuasa itu? Tawa merendahkan dari kelompok itu terdengar semakin keras, benar-benar mencoba menginjak-injak harga diriku di depan semua orang. Akhirnya Yan Chuanqi dengan wajah dingin menghentikan sindiran kejam mereka. Dia menatapku tajam lalu mencengkeram dan menarik tanganku dengan kasar. "Sing, aku tahu kau membaca buku apresiasi seni, tapi kemampuan menilai barang asli tidak bisa dipelajari cuma dari buku saja. Ube sudah sering ke rumah lelang sejak kecil. Dia sangat mendalami teknik ukiran giok. Dia tentu tahu lebih banyak darimu." Meskipun nada bicaranya tenang, aku tahu dia menganggap ucapanku hanya omong kosong belaka. Aku hanya tertawa kecil. Akhirnya Jin Ube memutuskan menghabiskan miliaran rupiah demi membeli karya seni giok palsu tersebut. Dia membeli patung giok itu dengan harga selangit. Saat dia menggesek kartunya, aku merasa kasihan. Coba perhatikan baik-baik bagian ini, kita akan melihat hal konyol. Dia membuang miliaran rupiah hanya demi giok palsu yang tidak bernilai. Tapi aku tidak peduli lagi dengan nasibnya nanti. Aku langsung berdiri dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Aku baru selesai mencuci tangan ketika mendengar suara yang sangat familiar tiba-tiba muncul tepat di belakangku. "Aku sudah bicara cukup jelas, kenapa kau masih tidak tahu malu dan belum pergi? Apa kau memang berniat menjadi pelakor?" Suaranya melengking tajam dan sangat mengganggu berbanding terbalik dengan sosok anggun yang dia pamerkan di depan semua orang tadi. Aku mendongak perlahan, membalas tatapannya dengan ekspresi yang sangat datar dan penuh ketenangan. "Nona Jen, kuharap kau sadar kalau aku sudah bersamanya selama 5 tahun. Jadi sebutan orang ketiga itu sama sekali tidak cocok." Setelah itu, aku bersiap melangkah melewatinya. Namun dia jelas tidak berniat membiarkanku pergi begitu saja, malah terus menatap dan mengejekku dengan senyuman dinginnya. Dia bilang walau sudah 5 tahun bersama,
Dia tidak akan pernah menikahimu. Apa kau tidak pernah bertanya-tanya kenapa? Aku pewaris keluarga Jen dan dia pewaris grup Y yang berkuasa. Posisi kami jelas sederajat. Sedangkan kau, punya ayah penjudi, ibu sakit-sakitan, dan latar belakang keluarga miskin yang sangat menyedihkan. Aku terdiam sejenak. Padahal semua latar belakang buruk itu hanyalah karanganku belaka. Aku benar-benar tidak menyangka dia begitu mudah mempercayai kebohongan itu, bahkan berniat mengadu pada Jin Ube malam ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk menertawakan betapa konyolnya situasi ini. Andai saja aku memang semiskin itu. Lucunya, pria yang mengaku mencintaiku itu justru memberikan senjata kepada orang lain untuk menyakitiku. Meski semua kebohongan itu tidak benar, rasa sakit tetap saja menusuk hatiku. Aku pun langsung memberikan isyarat mata rahasia kepada asisten pribadiku yang bernama Jack. Kalian pasti setuju denganku kalau momen ini sangat memuaskan. Biarkan saja mereka terjebak dalam hubungan penuh kepalsuan itu. Ucapanku bergema seiring langkah kakiku pergi. Baru saja melangkah keluar, ponselku tiba-tiba bergetar karena ada panggilan masuk. Aku tertegun melihat nama ibuku. Ibu memintaku segera pulang karena seluruh keluarga besar sudah menunggu dengan tumpukan hadiah mewah yang sangat banyak. Ayah membelikanku sebuah kastil megah di luar negeri, sedangkan bibi menghadiahi jam tangan berlian super mahal yang konon milik Raja Inggris. Paman bahkan sudah menyiapkan barisan koleksi mobil mewah terbaru hanya demi menyambut kepulanganku. Aku hanya mendengarkan orang tuaku mengoceh tanpa henti tentang tumpukan hadiah luar biasa demi merayakan kepulanganku ke rumah. Aku benar-benar lelah. Ma, aku pulang sekarang untuk mewarisi seluruh kekayaan keluarga agar warisan kita tidak sia-sia. Baru saja ucapan itu terlontar, suara yang sangat kukenal tiba-tiba terdengar lagi dari belakang. Dia bertanya sinis tentang mewarisi kekayaan keluarga. Aku langsung menghentikan langkah dan refleks mematikan telepon, lalu hanya bisa menghela napas panjang dalam hati. Kenapa orang-orang ini gemar sekali menguping dan berdiri di belakang orang lain? Dia langsung bicara dengan nada menyindir. Saat aku menoleh, wajah Ye terlihat sangat kesal. Percayalah, drama balas dendam epik kita baru saja dimulai. Mari kita temani petualangan mereka saat dia mulai beralasan bahwa panggilan telepon tadi hanyalah dari mantan rekan kerjanya. Dia bertanya mengenai rencana hidupnya setelah resmi mengundurkan diri. Dia cuma bercanda ingin pulang untuk mewarisi harta kekayaan keluarga, hal yang langsung membuat dahi Ye Wean berkerut sangat dalam. Karakter satu ini jelas tidak punya selera humor untuk menertawakan gurauan konyol semacam itu. Instingnya langsung bekerja tajam, menyadari ada hal yang sengaja disembunyikan di balik seluruh penjelasan mencurigakan itu. Tenang saja, kita bakal segera menyaksikan bagaimana dia membalas dendam memakai kekayaan aslinya yang luar biasa. Drama pun berlanjut ketika Yan Chuan salah mengira bahwa sang pemeran utama wanita sangat ingin membeli perhiasan mewah. Tanpa ragu, Yan Chuan langsung membimbingnya kembali ke ruang lelang guna melihat rangkaian koleksi perhiasan menakjubkan yang siap dipamerkan. Seluruh perhiasan mahal tersebut akhirnya ditebus dengan harga selangit lalu diserahkan begitu saja ke dalam genggaman tangannya. Sambil terus memandangi kotak perhiasan di genggamannya, dia berbisik lirih bahwa dirinya sama sekali tidak memerlukan semua barang mewah nan berkilau ini. Di sini, mari kita perhatikan senyum manis Yan Chuan saat merangkulnya dan memintanya tidak takut menghabiskan uang. Janji manis untuk mencukupi segalanya seumur hidup itu seketika membuat bibir sang gadis bergetar hebat. Dia memilih bungkam, padahal koleksi perhiasan rahasia miliknya sendiri sudah menembus angka hingga ratusan juta rupiah. Tidak berselang lama, kemeriahan acara lelang malam itu pun resmi berakhir. Satu demi satu tamu undangan mulai melangkah pergi, menyisakan pasangan tersebut yang juga bersiap untuk pulang. Saat melangkah menuju mobil di tengah malam yang kian larut, percaya deh, kalian harus perhatikan bagian ini karena situasi mendadak berubah 180 derajat. Tiba-tiba ketukan Jin Yup di jendela menghentikan mobil mereka sesaat sebelum berangkat pergi. Kaca jendela pun diturunkan lambat-lambat, memperlihatkan kemunculan sosok tak terduga yang seharusnya tidak berada di lokasi selarut ini. Usai bertingkah menyebalkan di toilet tadi, sekarang dia justru mengemis tumpangan dengan alasan konyol bahwa kendaraannya tiba-tiba saja mogok. Yan Chuan berniat langsung menolak permintaannya. Namun Jin Yup dengan cerdik mengungkit pesan pamannya agar mereka berdua bisa saling menjaga satu sama lain. Mari kita mulai drama ini. Yan Chuan terpaksa setuju mengantar Jin Ube pulang meskipun wajahnya terlihat sangat kesal. Senyum lebar langsung merekah di wajah Jin Ube begitu pria dingin itu mengangguk pasrah, mengizinkannya masuk ke dalam mobil. Dengan tatapan menuntut, dia beralasan tidak bisa duduk di belakang karena punya penyakit langganan, yaitu mabuk perjalanan. Sebelum Yan Chuan sempat membuka mulut, gadis utama kita justru langsung mengambil tindakan tanpa ragu. Dia membuka pintu, keluar, dan pindah ke kursi belakang dengan gerakan sangat mulus, seolah tidak terjadi apa-apa. Yan Chuan bahkan tidak sempat bereaksi karena si gadis sudah duduk manis di belakang, membuat semua kata-katanya tertahan begitu saja di tenggorokan. Coba kalian bayangkan, betapa kaku dan canggungnya atmosfer yang mendadak tercipta di dalam mobil itu sekarang. Yan Chuan sebenarnya ingin meluruskan bahwa ini hanyalah masalah posisi tempat duduk saja. Namun dia memilih diam demi menghindari perdebatan yang tidak penting. Ketika mata Yan Chuan melirik lewat kaca spion tengah, dia melihat si gadis sudah memejamkan mata untuk istirahat dengan tenang.
Di saat bersamaan, Jin Ube masuk dengan puas karena berhasil mengamankan kursi tepat di sebelah Yan Chuan. Nah, kalian pasti tahu kan kelicikan apa yang sedang dia rencanakan? Sambil menutup mata, senyuman licik mulai terukir di wajah manis Jin Ube. Dia yakin, meski Yan Chuan menyukai wanita lain, pada akhirnya pria itu pasti akan jatuh ke pelukannya. Mendapatkan hati Yan Chuan hanyalah masalah waktu, dan pikiran licik itu langsung membuat suasana hatinya berubah gembira. Dengan tatapan penuh cinta, dia bertanya lembut apakah Tuan Gu lelah dan menawarkannya untuk beristirahat sejenak. Sadar ada yang tidak beres, Yan Chuan mengabaikan pertanyaan manis itu dan hanya mengangguk dengan sangat dingin. Mobil pun melaju membelah jalanan dalam keheningan. Tanpa sadar, gadis di kursi belakang langsung terlelap karena tubuhnya sudah benar-benar kelelahan. Begitu terbangun, mobil sudah terparkir di garasi villa keluarga Ye, sementara sosok Jin Ube sudah menghilang. Yan Chuan dengan lembut mengusap wajah manisnya. Memintanya bangun setelah melihat betapa nyenyaknya dia tertidur di jalan. Sambil mengumpulkan kesadarannya yang masih samar, dia mengangguk pelan. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan takdir mereka. Mari kita simak drama ini. Dia langsung melangkah keluar tanpa memedulikan bantuan Yan Chuan, berjalan sangat cepat menuju pintu depan. Saat Yan Chuan menyusul keluar, dia langsung menghadang jalannya di depan pintu, mencoba meredakan amarah gadis yang sedang kesal setengah mati. Dia meyakinkan kita kalau Jin Ube cuma anak teman lama, jadi tidak usah cemas berlebihan soal gadis itu. Mengira pacarnya masih murka, Yan Chuan nekat mengulurkan tangan untuk menahan langkah kakinya agar tidak pergi begitu saja. Dengan nada penuh keputusasaan, pria itu bersumpah hanya mencintainya seorang, memohon agar semua ucapannya dipercayai tanpa ragu. Tapi begitu dia mencoba mendekat untuk mencium, gadis itu langsung mendorongnya kasar dengan tatapan mata luar biasa tajam. Merasa muak dan lelah, dia langsung melangkah masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri di kamar pribadinya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menutup rapat dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat dari dalam. Keesokan paginya saat berada di restoran lantai bawah, ketika mereka sedang asyik menikmati sarapan, mendadak ponsel di atas meja berdering nyaring. Ternyata, itu adalah bunyi alarm pengingat khusus yang sudah dia setel sejak jauh-jauh hari di ponsel pribadinya. Layar ponsel memperlihatkan jadwal pertemuan dengan orang tuanya hari ini, dan Yan Chuan pun sempat membaca tulisan itu. Karena berniat mengungkap identitas aslinya sekarang, dia langsung mengajak Yan Chuan ikut pulang menemui orang tuanya. Nah, menurut kalian semua, apakah rahasia besar ini bakal terbongkar dengan mulus? Kita lihat nanti, karena detik berikutnya, ponsel wanita itu kembali berdering sangat kencang. Ternyata ada telepon masuk dari Jin Ube. Entah apa yang dia katakan, raut wajah pria itu langsung berubah drastis. Dia mendadak menatapku penuh iba, lalu membatalkan rencana pertemuan kami begitu saja karena alasan urusan darurat. Pria itu bertanya apakah lain kali saja dia bisa menemaniku menemui paman dan bibinya. Dia pikir aku akan mengamuk, tapi aku malah mengangguk santai dan bersikap acuh tak acuh. Lagi pula aku punya agenda sendiri hari ini. Begitu Wan Chuan pergi, aku pun langsung bersiap-siap untuk segera berangkat. Aku memutuskan mampir ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja sesuatu. Sebab hari ini aku akan menemui sahabat-sahabatku, dan aku sudah menyiapkan kado mewah untuk mereka. Setibanya di sana, mereka semua dengan antusias langsung membuka kotak hadiah tersebut. Melihat isinya barang bermerek luaran terbaru yang sangat mahal, mereka berteriak heboh sambil bertanya apakah aku baru saja menemukan harta karun. Kemewahan sebanyak ini terasa sangat luar biasa bagi mereka. Melihat kepanikan mereka, aku tertawa geli. Setelah menjelaskan situasinya dan melihat ekspresi tidak percaya mereka, akhirnya aku mengungkap siapa diriku yang sebenarnya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kisah tentang ayah penjudi dan ibu yang sakit keras itu cuma karangan belaka. Faktanya, aku adalah putri tunggal seorang miliarder. Aku datang hari ini untuk berpamitan sebelum kembali ke rumah asalku. Mendengar aku akan mewarisi kekayaan raksasa itu, mereka seketika melongo kehabisan kata-kata. Saat kesadaran melanda bahwa sahabat mereka sekaya raya itu, teriakan histeris mereka langsung menggelegar memenuhi seluruh restoran. Begitu suasana mulai mereda, salah satu temanku mendadak teringat sesuatu dan bertanya, "Lalu bagaimana dengan pria itu? Apa yang terjadi kalau kau pulang dengan identitas asli ini? Apa si pria dari keluarga Ye itu bakal tahu?" Seketika senyumku memudar, karena dia justru bersiap menikahi wanita lain. Bagaimana bisa begitu? Sahabat-sahabatku terkejut setengah mati mendengar kenyataan pahit itu. Bagi kami, dia itu pria konglomerat paling romantis yang pernah ada. Bukankah 3 tahun lalu, saat kau bilang menyukai kaktus langka, dia rela menghabiskan banyak uang demi memborong semua kaktus di dunia hanya untuk membuatmu tersenyum. Kemudian, 2 tahun lalu ketika kau jatuh sakit, dia sampai membatalkan kontrak bernilai miliaran rupiah dan langsung terbang pulang dari luar negeri demi merawatmu tanpa memejamkan mata semalaman suntuk. Lalu 1 tahun lalu, mobilmu dihantam truk yang hilang kendali dan meluncur tepat ke arahmu. Demi melindungimu, dia membanting setir seketika hingga membuatmu tidak terluka sedikitpun. Padahal dia sendiri menderita patah 3 tulang rusuk dan harus terbaring koma selama 3 bulan di rumah sakit. Coba kalian bayangkan, dia mau menikah sekarang, tapi kenapa pengantinnya bukan dirimu?
Mendengar mereka mengungkit kenangan indah itu, dadaku mendadak terasa begitu sesak dan perih luar biasa. Bayangkan, kalian selalu setia di sisinya, tapi dia malah rela terluka demi melindungimu saat itu. Setir dibanting mendadak agar kau selamat tanpa luka sedikit pun, sedangkan dia harus koma 3 bulan dengan patah tulang rusuk yang parah. Sialnya, sekarang dia malah mau menikah dengan orang lain. Kenapa bukan kau pengantinnya? Mendengar teman-temanku menggosipkan pengkhianatan kejam ini, hatiku rasanya seperti diiris-iris dan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Dulu, cintanya padaku begitu luar biasa sampai dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi melindungiku. Pengorbanannya dulu sangat besar, tapi sekarang aku cuma bisa tersenyum kecut meratapi kenyataan pahit ini. Dia memang mencintaiku, tapi keluarganya merasa aku tidak pantas mendampinginya. Sebelum sempat aku mengungkap siapa diriku sebenarnya, dia sudah menyebarkan undangan pernikahan dengan perempuan lain. Katanya, setelah dia resmi menikah nanti, dia ingin aku tetap mendampinginya sebagai wanita simpanan saja. Mendengar itu, teman-temanku langsung mengamuk. Mana sudi putri tunggal seorang miliarder cuma dijadikan pemuas nafsunya saja. Mereka benar-benar gila. Saat dia mencariku nanti, suasananya pasti akan terasa sangat sunyi seperti kuburan. Seakan dia menyadari kalau kau kabur dari rumahnya secara diam-diam. Nah, disinilah situasi mulai memanas dan di luar kendali. Detik berikutnya, Yuan dan Jin Ube tiba-tiba melangkah masuk. Aku menangkap pembicaraan mereka dan seketika dahiku mengernyit dalam karena curiga setengah mati. Melihat kedatangan mereka berdua yang bersamaan, salah satu temanku langsung naik pitam dan siap mencaci maki. Tapi aku langsung menghentikannya, lalu menatap dingin ke arah dua penyusup itu sambil bertanya tajam, "Sedang apa kalian di sini?" Mendengar pertanyaanku, Yan Chuan langsung salah tingkah. Tatapan matanya mulai panik dan memancarkan kecemasan yang luar biasa hebat. Dia beralasan kalau keluarga mereka sedang menjalin kerjasama bisnis, sehingga mereka harus bertemu untuk berdiskusi. Mendengar alasan konyol itu, tawaku langsung pecah karena tidak tahan lagi. Jelas saja aku tahu rencana busuk mereka, apalagi kalau bukan perjodohan keluarga. Yan Chuan dan Jin Ube memilih duduk di meja lain. Brengseknya. Dia malah asik memotongkan daging untuk perempuan itu tepat di depan mataku. Tenang saja, perjalanan balas dendamku baru dimulai dan kalian pasti akan menyukainya. Dia menyuapinya makanan lezat, bahkan mengeringkan handuk untuknya. Sementara itu, mereka berdua terus pamer kemesraan tepat di depanku. Padahal dadaku rasanya mau meledak menahan amarah. Untunglah makan malam selesai dan semua orang bubar. Tiba-tiba Yan Chuyuan menawarkan tumpangan untukku dan Jiang Yuhe. Mungkin kapok gara-gara ribut soal kursi kemarin, kali ini Yan Chuyuan benar-benar belajar dari kesalahannya. Kali ini dia menyewa limusin Rolls-Royce mewah milik keluarganya yang dikemudikan sopir pribadi. Jelas, sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagiku untuk duduk di kursi depan. Mobil mewah itu melaju perlahan menuju kediaman megah keluarga Jiang. Semuanya tampak aman dan lancar sampai tiba-tiba sebuah truk besar yang hilang kendali melesat sangat cepat dari arah yang tidak terduga. Sopir refleks membanting setir, bunyi benturan keras terdengar nyaring saat kecelakaan mengerikan itu akhirnya menghantam kami. Ketika kaca jendela mobil hancur berkeping-keping, tubuhku terpental hebat ke samping akibat hantaman keras yang terjadi. Dalam kekacauan itu, aku melihat Yan Chuyuan sekuat tenaga melindungi Jiang Yuhe. Dia memastikan pria itu selamat tanpa lecet sedikit pun. Lalu kesadaranku perlahan-lahan menghilang. Memori kelam masa lalu mendadak berputar kembali di kepalaku, kecelakaan tragis yang sering kali diungkit oleh sahabat-sahabatku. Kejadian itu terjadi di tahun keempat hubungan kami. Saat cintaku padanya sedang mekar-mekarnya. Di pertigaan jalan yang sama, sebuah truk kencang meluncur ke arah kami tepat di sisi tempatku terduduk pasrah. Aku gemetar ketakutan karena tahu tidak bisa melarikan diri. Terpaksa mobil dimundurkan cepat supaya benturan keras tidak langsung mengenai tempatku duduk. Detik berikutnya, bagian depan mobil kami langsung ringsek parah. Tubuhku terjepit sangat parah di balik kemudi. Tim penyelamat dan dokter harus berjuang berjam-jam untuk mengevakuasi ragaku keluar dari reruntuhan besi itu. Aku nyaris meregang nyawa hari itu. Syukurlah, nyawaku masih bisa tertolong dari maut. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya saat siuman hanyalah mengkhawatirkan kondisiku. Hari ini, tragedi mengerikan itu terulang kembali. Bedanya, orang yang dilindungi secara insting bukan lagi aku, melainkan wanita di sebelahnya. Sementara ekor Rolls-Royce kami ringsek tak berbentuk. Butuh usaha ekstra keras bagi kami untuk bisa merangkak keluar dari mobil. Kita lihat bagaimana dia sibuk menenangkan Jiang Yuhe, lalu baru menyadari kepalaku yang sudah bersimbah darah. Untung saja lukaku tidak terlalu parah. Di rumah sakit, setelah perban terpasang, dokter bilang tidak ada masalah yang serius. Namun karena luka itu ada di kepala, dokter menyarankanku untuk tetap dirawat inap di sana selama 2 hari. Yan Chuyuan menatap perban di kepalaku dengan penuh penyesalan dan langsung meminta maaf padaku dengan wajah merasa sangat bersalah. Saat insiden itu terjadi, dia hanya memikirkan acara penting yang harus dihadirinya bersama Jiang Yuhe di masa depan nanti. Wajah tampannya tidak boleh cacat sedikit pun, jadi dia melindunginya dan siap menerima hukuman apa saja dari diriku. Dia memohon agar aku tidak mendiamkannya,
Dan permintaan maafnya kali ini terasa begitu tulus juga penuh emosi mendalam. Alasannya terdengar logis, mengingat hari pernikahan besar mereka kini tinggal kurang dari 2 minggu lagi dari sekarang. Membayangkan pernikahan yang sebentar lagi digelar itu, aku hanya bisa terdiam membisu sambil menundukkan kepalaku dalam-dalam. Bukannya aku menolak untuk memaafkan, tetapi ekspresi wajahku tetap terasa dingin dari awal hingga akhir. Meskipun terus-menerus menyesali perbuatannya, tiba-tiba dia langsung terdiam seakan-akan baru saja teringat akan satu hal yang sangat krusial. Kalian harus perhatikan bagian ini, matanya tiba-tiba berbinar saat mengingat hari ulang tahun spesial yang akan segera tiba. Dia menawarkan hadiah lebih cepat, berjanji membelikan apa saja yang kuinginkan saat ini juga tanpa ragu. Mendengar tawaran itu, aku membalas tatapannya dengan dingin dan memintanya membelikan tiket pesawat ke Shanghai 3 hari lagi. Meski sempat terkejut dengan permintaanku yang mendadak, dia langsung menyimpulkan sendiri alasan di balik kepergianku tersebut. Dia bertanya apa aku ingin berlibur dan aku cuma mengangguk pelan tanpa repot memberi penjelasan tambahan.